Halo, ketemu lagi bersama saya Febrionik di podcast bersama BPJS Kesehatan Cabang Purwokerto. Senang sekali saat ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama BPJS Kesehatan Purwokerto mengenai screening riwayat kesehatan. Dan sudah hadir di studio RRI Net ada Ibu Esti Wardani selaku staf utilisasi dan pencegahan kecurangan dari BPJS Purwokerto. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mas Oni. Wah, senang sekali ya. Ini kita dapat ketemu untuk ngebahas satu yang penting nih, Ibu. Alhamdulillah. Ini penting banget karena masih banyak orang yang belum tahu soal masalah ini. Iya. Ya kan? Apalagi khususnya mungkin yang udah punya BPJS Kesehatan, punya JKN, ternyata ada satu hal yang penting yang terlewatkan. Iya. Oke, salah satunya adalah screening riwayat kesehatan. Iya, betul. Betul, Ibu ya? Betul. Oke, nah mungkin nanti bisa dijelaskan sebetulnya screening riwayat kesehatan ini urgensinya apa sih, Bu? Oke, baik. Pertama-tama terima kasih Mas Onik atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon izin, jadi untuk selama ini BPJS image-nya kan hanya untuk pelayanan kuratif dan rehabilitatif saja ya. Ya. Jadi selama ini image-nya adalah hanya untuk pengobatan bagi mereka yang sakit. Oke. Nah, sebenarnya BPJS Kesehatan itu juga hadir untuk upaya promotif preventif. Jadi adalah bagaimana meningkatkan status kesehatan untuk peserta yang sehat, bagaimana mendeteksi atau melakukan pencegahan-pencegahan supaya orang yang sehat itu nggak jadi sakit, seperti itu. Nah, salah satunya adalah dengan upaya promotif preventif yang dihadirkan oleh BPJS Kesehatan itu adalah screening riwayat kesehatan. Oke, berarti ini khusus untuk orang yang sehat? Ya, sebenarnya semua. Oh, semuanya? Ya, Oke, ya. yang bisa untuk melakukan screening riwayat kesehatan itu adalah semua peserta JKN, baik yang sehat maupun sakit. Memang lebih diutamakan untuk yang sehat yang belum mempunyai penyakit menular, tidak menular atau penyakit menular atau sakit tertentu. Dan untuk usia di atas 15 tahun dengan kepesertaan JKN-nya aktif. Oke, jadi ini sebetulnya dikhususkan untuk orang-orang yang sebetulnya sehat tapi nggak ngerasa sakit. Iya, betul. Terus ngerasa bahwa dirinya sehat-sehat aja tapi ternyata nggak lama ada satu penyakit gitu ya tanpa diketahui. Ya, betul. Jadi kita harus tahu dulu apakah kita sebenarnya sehat atau enggak lewat screening ini, Bu. Wah, ini menarik sekali ya. Apalagi untuk Anda yang udah punya kartu BPJS terus ngerasa kayak, kok saya nggak sakit ya? Kok saya sehat-sehat aja ya? Semoga sih tetap sehat. Semoga tetap sehat. Tapi ada kalanya kita harus waspada dengan apa yang ada di dalam diri kita. Karena kita nggak tahu ternyata kita ngerasanya sehat, ternyata ada satu gejala. Nah, biar nggak terlambat sebetulnya. Wah, ini menarik sekali. Dan sebetulnya kalau di BPJS Kesehatan ini, screening riwayat kesehatan itu seperti apa sih, Bu? Iya, jadi screening riwayat kesehatan itu sebenarnya untuk mendeteksi 4 diagnosa, Mas. Jadi jantung koroner, diabetes mellitus, hipertensi, dan gagal ginjal. Ya, dimana kita ketahui bahwa keempat diagnosa tersebut merupakan penyakit tidak menular, penyumbang salah satu penyumbang penyakit yang menyebabkan kematian terbesar di dunia. Di mana penyakit tidak menular itu seringkali tidak ada gejala yang dirasakan, tetapi diderita karena ada pola hidup kita sehari-hari. Nah, screening riwayat kesehatan ini merupakan upaya atau pencegahan yang dilakukan dengan melalui pengisian kuesioner. Ya, pengisian kuesioner dari beberapa pertanyaan yang terdiri dari kebiasaan atau aktivitas pola hidup kita sehari-hari, seperti itu. Dimana untuk bisa mengakses screening riwayat kesehatan itu bisa dilakukan melalui 3. Yang pertama yaitu Bapak Ibu bisa datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama terdaftar, itu bisa di puskesmas, bisa klinik Pratama atau dokter praktek perorangan, ya, yang terdaftar. Kemudian yang kedua melalui aplikasi mobile JKN, itu bisa melalui HP Android ataupun Apple juga bisa, yang bisa di-download di App Store ataupun Play Store. Kemudian yang terakhir yaitu melalui website BPJS Kesehatan. Nah ini kan berarti sudah dikemas agar masyarakat juga mudah untuk mengakses atau menikmati
fasilitas screening ini. Betul. Tadi disebutkan pakai atau melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama. Betul. Terus aplikasi mobile JKN sama website di BPJS Kesehatan. Nah, ini bisa dijelaskan Ibu kalau dari orang yang kepengen melakukan screening riwayat kesehatan ini melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama ini seperti apa? Oke, jadi Bapak Ibu kalau mau mengakses melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama, cukup datang saja ke FKTP atau fasilitas kesehatan Bapak Ibu terdaftar, kemudian hanya membawa KTP atau menunjukkan NIK saja. Jadi sekarang kepesertaan menggunakan kartu BPJS Kesehatan itu sudah tidak wajib, karena datanya sudah ke-link dengan data NIK. Oke, berarti sudah terintegrasi. Betul. Ya Bu? Yang penting adalah posisi kartunya aktif dan usianya di atas 15 tahun. Nanti di pendaftaran di puskesmas atau klinik atau dokter praktek perorangan tinggal menyampaikan saja ingin melakukan screening riwayat kesehatan seperti itu. Oke. Nanti akan diberikan bisa berupa belangko atau dikirimkan link untuk pengisiannya seperti itu. Oke, jadi di fasilitas kesehatan tingkat pertama ataupun nanti pakai dokter pribadi, dokter praktek perorangan, ya. Itu juga nanti akan diarahkan gitu ya, Bu ya? Betul. Menarik. Nah, tadi disebutkan juga bisa melalui aplikasi mobile JKN. Ya. Nah, kalau lewat aplikasi seperti apa, Ibu? Baik, ini saya coba peragakan ya. Boleh? Untuk aplikasi mobile JKN. Jadi Bapak Ibu kalau yang sudah mendownload aplikasi mobile JKN, nanti bisa masuk di aplikasi mobile JKN, kemudian diklik di sini di menu lainnya, kemudian di sini ada screening riwayat kesehatan, diklik. Baik, kemudian di sini akan terdapat anggota keluarga, tidak mungkin kepesertaannya tidak hanya Bapak Ibu saja seorang ya, mungkin dengan suami atau dengan anak itu akan bisa melakukannya hanya dalam satu mobil JKN, seperti itu. Jadi nanti dipilih untuk nama peserta yang akan melakukan screening riwayat kesehatan. Nanti ketika klik pilih, kemudian ada persetujuan screening riwayat kesehatan. Setelah dibaca, nanti bisa diklik setuju. Nah, di sini akan ada data diri yang harus dimasukkan, yaitu meliputi berat badan, tinggi badan, pendidikan terakhir, kemudian nama keluarga yang bisa dihubungi. Nanti setelah diisi, ketika masuk ke aplikasi berikutnya, tinggal klik selanjutnya, nanti akan muncul daftar nama pertanyaan. Oke. Ya, daftar nama pertanyaan, kemudian ketika sudah selesai menjawab daftar pertanyaan itu, akan langsung ada hasilnya. Ya, hasilnya akan langsung muncul ya? Muncul. Nah, di sini misalnya adalah risiko rendah diabetes, risiko rendah hipertensi, risiko rendah jantung, dan risiko rendah ginjal. Dan ada upaya-upaya atau cara-cara untuk tetap menjaga pola makan dan aktivitas untuk tetap sehat. Oke. Apabila di sini hasilnya adalah risiko sedang atau tinggi, itu bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Oke. Ya, misalnya di sini hasilnya adalah risiko sedang untuk diabetes. Nanti Bapak Ibu cukup membawa hasil dari pemeriksaan screening ini ke FKTP terdaftarnya, ditunjukkan. Nanti mungkin kalau misalnya risiko sedang untuk diabetes, maka otomatis akan dilakukan pemeriksaan gula untuk lebih menegakkan diagnosanya. Tetapi kalau misalnya dari hasil pemeriksaan gula dinyatakan ternyata tidak mengarah kepada diabetes mellitus, ya berarti tetap untuk menjaga pola hidup sehat seperti itu. Jadi seperti halnya kalau misalnya di sini adalah resikonya adalah sedang untuk hipertensi. Nanti ketika di FKTP ya nanti pasti akan ditensi untuk melihat memang apakah Bapak Ibu terkena hipertensi atau tidak. Kalau resikonya untuk ginjal dan jantung, nanti sesuai kompetensi dokter akan dilakukan pemeriksaan, dan kalau sesuai memang dirasa mengarah ke penyakit jantung dan gagal ginjal, maka dari FKTP akan melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Jadi upaya pengobatannya tetap komprehensif.
Seperti itu. Baik, iya. Terakhir kalau melalui website BPJS Kesehatan, untuk mobile lewat website BPJS Kesehatan nanti bisa via WA, Pak. Nanti di Pandawa, nanti di nomor 0811 8165 165. Saya ulangi nih, 0811 8165 165. Nanti di sini bisa diketikkan saja seperti chat biasa, selamat siang misalnya seperti itu, nanti akan dijawab oleh admin untuk dapat memilih administrasi informasi atau pengaduan. Nanti bisa diklik informasi, kemudian nanti akan diarahkan lagi di menu informasi itu, di situ ada cek status kesertaan, cek status pembayaran, cek virtual account, screening riwayat kesehatan. Nah itu nanti diklik, kemudian nanti akan diarahkan ke salah satu web. Iya, isinya sama. Berarti tinggal mengisi pertanyaan, menjawab pertanyaan secara jujur, dan nanti akan keluar hasilnya. Jadi kalau hasilnya sudah keluar, otomatis kita akan tahu langkah apa yang harus kita lakukan ya Ibu ya. Wah, menarik sekali, itu dia. Jadi kalau ada fasilitas screening, Anda bisa memanfaatkan untuk mendeteksi dini apakah Anda ada riwayat atau berpotensi beberapa penyakit yang sudah disebutkan tadi ya. Dan itu menjadi langkah awal agar kita bisa tahu apakah kita ada risiko penyakit atau tidak. Dan ini bisa dilakukan 1 tahun 1 kali. 1 tahun 1 kali. Jadi setiap tahun bisa dilaksanakan. Wah, menarik sekali ya. Dan itu tadi obrolan kita mengenai screening riwayat kesehatan bersama BPJS Kesehatan Cabang Purwokerto. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak podcast ini, dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.